Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah Juhaina, sosok terakhir yang keluar dari neraka. Siapakah dia dan mengapa menjadi yang terakhir keluar dari neraka, serta yang terakhir pula masuk ke dalam surga? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah bersepakat bahwa siapapun yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun matinya membawa banyak dosa, selain syirik tentunya, maka dia kelak akan masuk ke dalam surga. Namun, sebelum itu, dia harus melewati serangkaian hisab yang menyiksa dan juga azab neraka jahanam. Setelah mendapatkan balasan sebagai bentuk keadilan dari Allah, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kisah Juhaina ini bisa dilihat dari hadis sebagai berikut. Sungguh, aku tahu seorang penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, seorang penduduk surga yang paling akhir masuk ke dalamnya. Dialah seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah berkata kepadanya, "Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga." Lalu ia mendatangi surga, namun dihayalkan kepadanya bahwa surga pun telah penuh. Maka dia kembali seraya berkata, "Wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian berkata, "Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga." Sekali lagi dia mendatangi surga, namun kembali dihayalkan bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali seraya berkata, "Wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata lagi kepadanya, "Pergilah, masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan 10 kalinya, atau engkau memiliki 10 kali dunia." Nabi SAW bersabda. Laki-laki itu pun berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku padahal engkau adalah raja?" Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gigi gerahangnya. Orang itu adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Sebagai orang terakhir yang keluar dari neraka, tentu saja dia adalah orang yang terakhir pula yang masuk ke dalam surga. Keluar dari neraka dengan merangkak, lalu Allah menyuruhnya untuk memasuki surga. Namun saat mendekati surga, tergambar dalam bayangannya bahwa surga telah penuh. Lalu dia kembali seraya mengadu kepada Allah bahwa surga telah penuh, hingga dia tidak kebagian tempat untuk tinggal di dalamnya. Kemudian Allah kembali menyuruhnya pergi masuk ke dalam surga. Lagi-lagi tergambar dalam imajinasinya bahwa surga telah penuh. Ia pun kembali lagi kepada Allah dengan pengaduan yang sama. Dengan rahmatnya, Allah menganugerahi orang tersebut dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia terima dari Allah berupa surga yang luasnya 10 kali lipat dunia, sampai-sampai dia mengira Allah sedang bercanda dengan dirinya. Hal itu terlihat jelas dari perkataannya, "Apakah engkau sedang mengolok-olok aku padahal engkau adalah raja?" Imam Al-Qurtubi dalam Mukhtasar Taqiyyatul Qurbi berkata, yang artinya, "Dan pastinya orang tersebut berkata, 'Apakah engkau mengolok-olok aku padahal engkau adalah raja?' Karena begitu gembiranya atas apa yang telah ia terima, yaitu bisa memasuki surga." Perkataan orang tersebut semisal dengan cerita dalam bentuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang orang yang menemukan hewan tunggangannya di pasang pasir setelah sekian lama kehilangan dan mengira hewan tunggangannya telah mati, yaitu perkataannya, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu.
Pemilik tunggangan tersebut pun keliru dan berseru karena sangat amat gembira. Dalam hadis tersebut tentu tidak menyebutkan nama dan juga asal orang terakhir yang keluar dari api neraka tersebut. Akan tetapi disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar bahwa orang tersebut berasal dari suku Zuhaina. Demikian juga panggilannya adalah Zuhaina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang terakhir yang masuk ke dalam surga adalah seseorang dari suku Zuhaina yang dipanggil Zuhaina. Lalu penduduk surga berkata, Zuhaina memiliki berita yang dapat dipercaya atau mengenai orang mukmin yang masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Khatib. Tentu saja Zuhaina adalah seorang yang beriman. Hanya saja dia banyak melakukan dosa-dosa sehingga harus disiksa terlebih dahulu di neraka. Kalau tidak, maka tidak mungkin dia akan dikeluarkan dari neraka. Sebab hanya orang-orang yang beriman yang memiliki harapan masuk surga, betapapun lama dia disiksa di dalam neraka. Selain itu, Zuhaina adalah orang terakhir yang keluar dari neraka, sekaligus orang terakhir yang masuk ke dalam surga, sehingga dia mengetahui siapa saja orang-orang mukmin yang pernah memasuki neraka. Itu sebabnya ahli surga mengatakan bahwa Zuhaina memiliki informasi yang meyakinkan tentang siapa saja orang yang beriman yang pernah masuk ke dalam neraka. Imam Al-Khatib menambahkan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa nama asli dari Zuhaina adalah Hunat. Maka penduduk surga pun berkata, tanyakan kepada Zuhaina, apakah masih tersisa satu orang saja daripada makhluk di neraka? Dan sungguh dikatakan bahwa sesungguhnya nama lain dari Zuhaina adalah Hunat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah api yang menyala-nyala yang siap menjalankan tugas dari Rabb-nya, yaitu membakar. Neraka menjadi tempat yang Allah berikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang terdiri dari manusia serta jin yang mengingkari utusan para nabi dan juga rasulnya. Maka neraka disebut sebagai tempat seburuk-buruknya bagi orang-orang yang lalai atas tugasnya sebagai hamba. Dan berikut adalah 8 macam neraka berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah neraka Jahanam. Neraka ini adalah tingkatan atas, dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa besar. Lalu neraka Lazza. Neraka ini mempunyai arti yang menyala-nyala. Neraka ini ditempati orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Lalu neraka Hutama. Neraka ini isinya tempat orang-orang yang suka menghibah, lalu mencela. Dan yang ketiga adalah neraka Hutama. Neraka ini ditempati oleh orang-orang yang suka menghibah, lalu mencela, dan mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya. Lalu neraka Syair. Neraka ini ditempati oleh orang-orang yang mendustakan para nabi yang membawa kebenaran. Lalu neraka Jahim. Neraka ini diisi oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menentangnya. Lalu yang keenam adalah neraka Syahor. Neraka ini ditempati oleh orang-orang yang tidak sholat, tidak menyantuni orang miskin, dan juga berbicara
bullshit atau bohong. Lalu berikutnya adalah neraka Hawiyah. Neraka ini berada tingkatannya paling bawah, penghuninya adalah orang-orang munafik. Dan yang berikutnya adalah neraka Zamharir. Neraka ini adalah neraka yang dingin yang dapat mengupas kulit dan juga membekukan serta baunya sangat busuk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.